Itu malam Senin kita mau sholat subuh di musola. Kok saya penasaran, sapi saya tak senter. Loh, kok tadinya hamil perutnya gede betul, kok sekarang udah kempes. Pas tak lihat, rupanya mungkin lahirnya itu sekitar jam 2 jam 3-an itu, jadi nggak ketahuan lahirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Sore hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi. Ini kabarnya sapinya ada pedet 2 ekor. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak ya? Ya. Mana katanya babonnya yang sudah ini? Anak 2 ini ya? Anak ini. Yang ini ya? Ya ini ya, alhamdulillah. Ini setengah bulan yang lalu beranak kembar sama 2 ekor, alhamdulillah. 2 ekor. Ya. Jadi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun Dapat 2 hasilnya. Biasanya kan kalau orang-orang rata-rata dapat 1, ini dapat 2. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Ini di kampung apa Kak? Coba kenalin Kak. Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Nama Kakak, kenalin nama juga Kak. Warisman. Ganden kalau orang bilang Ganden itu. Nah, alhamdulillah. Rezeki Kak Ganden ini luar biasa. Sapinya juga ada ini, ada apa? Ya. Anting-anting. Dulu ini ikut asuransi dulu. Oh, dulu ikut asuransi. Asuransi tapi masanya udah habis, masa aktifnya. Tuh dulu ikut AUTS, asuransi ternak sapi. Waktu itu. Ikut program pemerintah. Tapi sekarang ini masa aktifnya habis, belum diperpanjang. Kira-kira perpanjang itu jaraknya berapa? Ya, aturan per 1 tahun ini udah diperpanjang. Cuman ini kok nggak tahu, belum ada kabar. Mungkin dari pusatnya mungkin, atau memang kuotanya belum nyampe sini. Oh, tapi ada juga yang masih aktif. Ada juga yang masih aktif. Kalau kebetulan yang ini udah masa aktifnya habis sekitar 3 bulan yang lalu. 1 tahunnya berapa? 1 tahunnya 40.000 kita bayar. 40.000 ya? Aturannya kan itu 200.000 per ekor. Berhubung disubsidi pemerintah, disubsidi 80%. Ya 80% kayaknya. Jadi kita bayar cuman yang aturan 200, cuman 40.000 kita bayar. Cuma 40.000 kita bayar. 1 tahun dengan nilai klaim. Kalau misalkan sapi itu mati atau nanti diganti 10 juta. Nanti diganti 10 juta oleh pemerintah, oleh pihak asuransi. Itu kalau dia mati, kalau dia hilang misal. Kalau hilang biasanya kisarin nilainya beda lagi, kisarannya sekitar 7 juta kurang lebih kayaknya. 7 juta. 7 juta sampai 8 juta antara itu. Nah, kalau posisi dia ini sapi nih, ini Amit bukannya kita doakan ya. Misal kita kencang nih sapinya. Kita kencang, habis itu dia mati di pangonan. Itu ada asuransi? Iya, nggak ketahuan. Sama aja, nilai klaimnya sama aja. Sama aja. Sapi itu dipotong sama nggak dipotong, misalkan mati jadi bangkai sama mati dipotong, itu sama aja nilainya. Sama aja. Cuman aturannya di sistem di bawahnya biasanya kalau mati kepotong, nah dari pihak asuransi menyediakan 50%. Jadi dari pihak asuransi 5 juta, sisanya itu dari hasil penjualan. Kalau sapi gede kayak gini malah kita kadang-kadang bisa lebih dari itu, daripada nilai 10 juta biasanya. Lebih dari situ. Kalau sapinya gemuk gede itu. Iya. Tergantung jenis sapinya. Misal sekarang kayak gini Kak. Misal kalau sapi itu besar ya. Terus mati, dia sempat dipotong, habis itu dijual, itu masih dapat asuransinya berapa? Iya, masih dapat. Ya itu asuransi 5 juta dari pihak asuransi, kita masih dapat nilai asuransi 5 juta. 5 juta aja? Iya. Oh, berarti nggak full 10 ya? Nggak full 10, karena nanti dipotong, ditambahkan dengan nilai penjualan sapi yang dipotong tadi. Kalau misal penjualan sapi itu tadi misal hanya 3 juta? Ya berarti cuma kita dapat 8 juta. Kalau dia penjualan sapinya 10 juta berarti kita... Ya kita dapat 15 juta. Itu ya. Bedanya, yang membedakan sekarang itu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu baik dipotong atau enggak nilainya 10 juta gitu. 10 juta. Kalau sekarang enggak. Kecuali kalau mati jadi bangkai nggak ketahuan, itu nilainya 10 juta. Tapi dengan prosedur misalkan itu lewat proses ya
kelihatan bangkainya dikubur, terus nilai. Nah, AirTag ini namanya AirTag kuping ini namanya AirTag itu yang menunjukkan identitas sapi itu. Itu nah, ya. Di pusatnya nanti udah ada, misalkan nomor RT 09712. Nah, nanti sesuai dengan foto ini, ya sama aja di pusat nanti. Seperti itu. Nah, sapi kakak yang di ini, yang di asuransi ada berapa ekor, Kak? 9. Ada 9 ekor. Tapi yang lain di tempat dipiara orang, digaduh-gaduh dipiara. Digaduh. Ya. Yang di kandang ini sendiri? Di kandang ini 3. 3. Yang lain di mana? Yang di sana itu ya? Yang itu di sana itu. Yang berarti, satu tak jual itu yang dekat rumah kawan tadi itu, tak jual itu. Dijual. Masih aktif itu asuransinya masih aktif itu. Masih aktif asuransi. Masih aktif itu. Nah, terus ini apa nama ini? Berarti di sana 3, ini 1 berarti 4 tambah ini. Berarti sekarang sudah 6 berarti. 6 ekor. Iya. Ditambah yang 2 ini ya, yang 2 ini anak-anak ini. Yang lain di kanan rumah sebelah itu ikut asuransi juga itu. Ada berapa? Ada 1 ekor itu. 1 ekor. Nah, ini kan kalau di daerah khusus daerah Lampung apa khusus di semua ya. Itu rata-rata kalau asuransi cuman sapi betina saja yang bisa diasuransi. Yang diasuransi. Kalau yang laki-laki yang jantan enggak ya? Jantan karena enggak disubsidi pemerintah, jadi peminatnya jarang. Peminatnya jarang. Iya. Gitu. Nah, ini teman-teman, di Lalah punya Pak Gandennya sendiri. Ini sapinya beranak 2 dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun bisa hasilkan 2 ekor. 2 ekor. Ini sudah berapa kali beranak ini sapi ini? Sapi ini udah sekitar 5 kali. Ya, yang kembar baru sekali inilah. Oh, yang kembar baru sekali ini. Dan kakaknya ini udah tak jual aku 15. Kakaknya lagi ada sekarang ditawar orang 24. Kakaknya? Iya. Wih, luar biasa. Ya itulah. Kalau nggak kejual dulu ya sebenarnya banyak. Cuman kan kita jual untuk beli tanah, kebun itu biasanya kayak gitu. Tabungan kita untuk tabungan lah. Untuk tabungan ya? Ya, untuk tabungan. Ini berarti dapat kebun lagi nih sekali kalau jual 2 itu. Mudah-mudahan, amin. Ya, insyaallah mudah-mudahan, amin. Sebab dia dapat 2 sekaligus ya. Ceritanya waktu itu malam Senin kita mau sholat subuh di musola. Kok saya penasaran, sapi saya tak senter. Loh kok tadinya hamil perutnya gede betul, kok sekarang udah kempes. Pas tak lihat, rupanya mungkin lahirnya itu sekitar jam 2 jam 3-an itu. Jadi nggak ketahuan lahirnya. Udah di tempat kotorannya, udah di lubang kotorannya, udah misah dari babonnya agak jauh. Tak pikir kok tak lihatin kok udah berdiri. Begitu tak ambil kok bunyi 1 lagi. Wah, alhamdulillah berarti kembar betul ini. Nah, tak angkat semuanya. Waktu itu memang repot betul kita. Kalau nggak biasa ya mungkin ya kita dibantu oleh petugas peternakan di sini waktu itu. Jadi nggak langsung bisa nyusu semua. Jadi kita pasang seket itu untuk kita peres dalam jangka waktu seminggu itu susunya kita peres pakai dot, kita susunya pakai dot. Jadi alhamdulillah berkat ketelatenan sama dibimbing oleh petugas peternakan, alhamdulillah sehat. Udah seminggu lebih kok udah bisa nyusu sendiri semuanya. Ya, alhamdulillah saya pikir wah alhamdulillah sehat sapi saya. Nah itu langsung dapat 2. Dapat 2, alhamdulillah itu. Jadi lahirnya nggak ketahuan berarti? Nggak ketahuan, mungkin subuh kayaknya, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3-an. Begitu saya jam 4 lebih sedikit itu mau sholat ke musola kok tak senterin kok perutnya kempes lahir. Dengar suara kayak suara bayi sapi, langsung tak pungut itu ceritanya itu waktu gitu itu. Ya. Saya bilang sama istri saya, alhamdulillah dek kita dapat kembar rezekinya gitu. Seneng betul istri saya. Insya Allah. Yuk kita lihat yang di sana sih, Pak. Nah, kok ini ada Bali sama PO? Ya, ini kalau untuk sapi Bali ini sama PO ini kebetulan ya kita untuk persiapan Lebaran Haji nanti. Untuk persiapan Lebaran Haji. Kalau ya sebenarnya belum masuk, nanti kan kalau proyekan masuk. Kalau yang putih ini harganya kisaran 10 juta. 10 juta nih. Ini kisaran 8,5. Ini 8,5. Ya. Harga sekarang? Ya, harga sekarang. Ini juga harga sekarang? Ya. Kirain kalau dia berapa tadi? Yang putih?
10 juta. 10 juta kirain kalau udah di haji nanti enggak? Enggak, ini harga sekarang. Harga sekarang. Ini jantan kan, Jantan. harganya relatif lebih agak mahal sedikit. Agak mahal sedikit. Kalau yang sebelah sana? Ini sapi simental. Ini simental. Nah, ini kebetulan ini induknya, ini adiknya, ini anaknya. Ini udah hamil sekitar 6 bulan. Ini sudah hamil 6 bulan yang 6 ini. bulan sekitaran itu. Sekitaran 6 bulan. Ya, ini sekitar umur 9 bulan kurang 9 bulan. Ini yang dulu ya? Ya, yang masih kecil dulu ya. Ha. Waktu itu masih usia berapa waktu itu? Mungkin sekitar 6 bulan 6 ya. bulanan lah ya, kurang Iya. lebihnya 6 bulan. Itu. Ini breeding Taksiran harga sekitar 12 lah ini. 12 Kalau ini yang ya. kecil ini ya. Iya. Betinanya, Ini yang breeding yang sama dengan breeding, itu yang tadi. yang itu. Kalau yang dua, yang putih sama Bali itu yang untuk Penggemuan, persiapan untuk persebaran lebaran haji. Lebaran nanti haji. atau proyekan biasanya. Tuh. Jadi laku juga kalau untuk proyekan. laku. Biasanya Banyak ya? nanti sehabis lebaran haji, kalaupun nanti kita piara, misalnya kita nanti dulu belinya sekitar harga sekarang 8,5, nanti setelah lebaran haji mungkin itu bisa masih 9,5 atau 10 juta karena mereka yang udah bongkar sapi korbanan penggemukan yang bongkar sapi korbanan rata-rata kan udah masuk dijual. Nah, mereka cari gantinya bibitnya model-model kayak gini Nantinya ya. Iya. Jadi kalau pas proyekan itu tetap dia mahal sapi. Mahal nanti. Nanti kalau ini untuk tahun depan lebaran haji tahun berikutnya itu udah sekitaran 16-17. 16-17. Iya, yang untuk yang Bali itu. Apa nggak rugi kalau kita Ya terlalu lama, kalau kita masih kalkulasi secara maksudnya sedikit, ya mungkin kelihatan kayak rugi. Misalkan sekarang 8,5 kok lebaran di tahun depan itu sekitar 16. Iya. Tuh. Tapi kan kalau kita piara 10 ekor kan ya lumayan juga. Iya sih kalau dia pelihara banyak. Kalau Iya. dia pelihara banyak ya itu gitu sambil waktu-waktu ngisi waktu luang kita ngurus sapi. Itu ada lahannya anggur kita tanamin rumput. Itu ya lumayan lah hasilnya untuk tabungan. Itu tabungan. Pakannya ini apa saja ini sekarang pakannya? Selain solid itu ya rumput odot, gajahan itu. Damen sekarang agak musim-musim jerami itu ya dikasih jerami. Dikasih jerami juga. Ya, rata-rata kasih jerami kalau sekarang karena lagi musim panen biasa itu. Nah, itu maka dia bisa anakannya bisa dua seperti itu, bisa kembar itu bagaimana sih cara nyilangnya? Dia apakah hanya kebetulan? Umum saja, kebetulan aja, nasib aja. Hanya nasib ya? Nasib aja. Kebetulan ini tetangga juga ada yang kembar kemarin, malah laki perempuan. Laki perempuan? Iya. Yang di mana? Yang ini, Bandarsari juga. Bandarsari juga? Petani dia. Belum, kayaknya udah sekitaran 2 bulan. Anaknya? Laki perempuan? Laki perempuan dia. Wih. Alhamdulillah dia baru beli, ya? belum lama beli. Kebetulan beranak kok. Katanya denger-denger kembar waktu itu. Wah, saya berpikir dalam hati sambil ngasih makan, kok perut sapi saya gede. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan sapi saya juga ikut kembar. Alhamdulillah doa dikabulkan, kembar itu. Kembar itu juga. ceritanya. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Jadi doa terijabah. Mungkin ada yang mengaminkan, dibantu mengaminkan. Mungkin. Jadi alhamdulillah doanya diijabah. Oh ya, gitu. Pak, apa yang mau perlu kita sampaikan, kakak sampaikan dengan satu hobi dan salam-salam ngarit? Ya, untuk satu hobi orang-orang bagi peternak, baik itu breeding maupun pengembangan, kita harus semangat. Artinya, waktu-waktu kita luang jangan kita buang, kita manfaatkan untuk kita beternak, untuk kita cari rumput, untuk kita merawat sapi. Insya Allah nanti rezeki mengikuti. Pokoknya kita semangat, kita budidayakan agar Lampung Tengah ini jadi sumber budidaya daging nanti. Jadi sumber lumbung daging di Lampung Tengah ini tercapai seperti dulu waktu cita-cita Bapak Bupati Mustofa kalau nggak salah itu katanya Lampung Tengah akan dijadikan lumbung daging katanya waktu itu. Ya asalkan kita semangat, kita bareng-bareng, ayolah kita bareng-bareng. Bagaimana caranya kita Lampung Tengah ini kita majukan peternak di daerah Lampung Tengah ini. Itu saja. Mungkin itu saja. Pokoknya semangat. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.